Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kita ini termasuk salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa setelah libur hampir sebulan, hampir 2 bulan bahkan ya, dalam rangka ibadah puasa Ramadan. Di ujung-ujung bulan Syawal ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Tadi dikatakan kurang lebih 1 jam pemaparan materi, baru nanti kalau ada tanya jawab di sisa waktunya. Ya memang masih bulan Syawal nih, nggak usah banyak-banyak dulu ngaji, ya karena kue hari raya belum habis lagi, THR-nya yang udah habis. Ya, nah, jadi udah lama libur, kalau langsung digas nanti poning kepala kan gitu kan, ngajinya ngaji tauhid pula kan gitu kan. Nah, jadi 1 jam udah bijaksana lah itu. Ya. Baik, pembahasan kita terakhir sebelum libur di bulan Ramadan, kita membahas muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dengan natijah. Atau kalau bahasa filsafatnya anak kuliah S3, premis minor, premis mayor, konklusi. Ya, alam itu baharu. Ya, nah, itu kan konklusi atau natijahnya. Ya, nah, kalau muqaddimah sughra, ya, muqaddimah kubrohnya, alam itu berubah-ubah. Alam berubah-ubah. Ya, itu namanya ya muqaddimah sughra atau premis minor. Ya. Dan tiap yang berubah-ubah itu baharu. Itu muqaddimah kubra atau premis mayor. Ya, baru kemudian kesimpulannya apa? Natijahnya, alam itu baharu. Ya. Alam berubah-ubah. Itu muqaddimah sughra. Ya. Bahasa anak kuliahnya apa? Premis minor. Ya, muqaddimah sughra minor. Dan setiap yang berubah-ubah itu baharu. Itu muqaddimah kubra atau premis mayor. Kesimpulannya apa? Alam ini berubah-ubah, maka alam ini baharu. Jadi alam baharu itu adalah natijahnya, kesimpulannya. Ya, kalau bahasa kuliahnya konklusi. Nah, itu kalau belajar filsafat itu seperti itu dia istilah-istilahnya. Ya.
Apa pula premis minor mayor konklusi? Padahal muqaddimah sughra, kubroh dan natijah di kitab Aqidatun Najin ada rupanya. Cuma namanya anak kuliah supaya mantap sikit, dirubah-rubahlah bahasa tuh kan gitu kan. Ini pun rencana saya ngurangi jadwal nih untuk di Kuala Tanjung. Ya mungkin udah dapat informasinya mungkin ya. Rupanya nambah jadwal bukan berkurang. Ya, di Medan yang berkurang malah jadinya, di sini nambah. Nah, saya kuliah lagi S2, ngambil jurusan filsafat saya. Filsafat itu kan identik dengan nalar logika, mantik. Sangat dekat dengan tauhid. Gitu ya, makanya saya ngambil jurusan filsafat. Ya, supaya yang bisa ngimbangin yang liberal-liberal itu. Iya. Baik. Sekarang pembahasan kita di halaman, udah kasih tahu tadi Ustaz, halaman 14 ya. Maka hendaklah itu. Maka hendaklah kita tilik ya kepada segala kelakuan itu ya. Kita baca dulu kitabnya. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Mati. Ya. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya mujibas sailin. Habis baterainya mungkin ya. Ada apa-apa nih kan? Sama. Lagi ya? Lagi baterai. Akan datang nanti sebelum mabuk cabut aja yang lama-lama. Dasar. Ini mati sendiri apa dimatikan Allah dia nih? Iya kan? Kalau ke tauhidnya mic-nya mati ya. Mati sendiri apa dimatikan Allah? Hah? Mazhab jumhur dimatikan Allah. Ya, kalau mazhab yang doif, pendapat yang lemah mati sendiri. Ya, ibaratkan lilin tak usah dimatikan, kalau udah habis masa dia mati sendiri tidak lilin tuh. Begitulah umpama. Itu ahlu sunnah wal jamaah juga. Tapi kaul doif itu pendapat yang lemah. Baik, sudah jumpa tadi halaman 14 ya, yang di tengah dalam kurung. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya mujibas sailin. Maka hendaklah kita tilik perhatikan kepada segala kelakuan diri kita, karena ia terlebih hampir kepada kita. Maka adalah pada diri kita itu terkadang atas pendengar dan penglihat, dan berkata-kata, dan panjang dan lebar dan pendek, dan ridho dan marah dan putih, dan merah, kulit dan hitam, dan ilmu dan jahil, dan iman dan kafir, dan lazat dan pedih, ya, dan lainnya daripada segala arad yang berdiri pada kita, maka sekaliannya itu berubah-ubah. Jadi alam ini baharu. Apa dalil atau bukti alam ini baharu? Berubah-ubahnya alam ini menjadi dalil atau bukti bahwa dia baharu. Tak usah melihat jauh yang lain. Kata penyusun kitab Aqidatun Najin, tilik kepada segala kelakuan diri kita. Ya, perhatikan apa yang terjadi pada diri kita. Karena ia terlebih hampir kepada kita, lebih bisa kita pahami daripada yang lainnya. Diri kita ini berubah-ubah. Masa sekarang nih saya muda lagi. 10 tahun lagi sudah mulai berumur. Sampai 20 tahun lagi udah berputih lah mata nih. Kalau panjang umur, mudah-mudahan panjang umur, ya, berkah, biar lama kita mengaji. Ya, baik. Itu menunjuk apa? Berubah-ubah.
Nah, berubah-ubah itulah yang menjadi dalil ya bahwa kita itu baharu. Alam itu baharu. Nah, tadi kan pembahasan yang kemarin Muqaddimah Sughra, alam itu berubah-ubah. Dan setiap yang berubah-ubah itu baharu, Muqaddimah Kubrahnya. Maka natijahnya alam ini baharu. Kalau ditanya kenapa alam ini baharu? Iya, jawabannya jelas. Alam ini baharu karena dia berubah-ubah. Ya, sampai dikatakan oleh penyusun kitab, nggak usah melihat yang jauh-jauh. Tiliklah, perhatikanlah pada diri kita sendiri. Kita ini pun berubah-ubah. Sekarang kita sehat, mungkin ya seminggu lagi atau bahkan besok kita sakit. Mungkin yang hadir hari ini ada yang sakit baru sembuh. Saya nih, contohnya, harusnya kemarin minggu lalu udah mulai ngaji kan, di Pematang Nibung sakit, nggak jadi ngaji. Nah sekarang mengaji berarti udah sembuh, berubah. Itulah jadi dalil kalau baharu. Nah itu dia. Lihat lagi kitabnya. Dan keluar daripada Adam kepada wujud, dari tiada menjadi ada. Itu termasuk perubahan juga tidak? Perubahan lah, asalnya tak ada menjadi ada. Ya. Nah, dan keluar daripada Adam kepada wujud, dan daripada wujud kepada Adam. Dan yang demikian itu dalil bagi baharu. Nah, jadi jelas ya, asalnya kita tidak ada, kemudian kita menjadi ada, berarti berubah dari tiada menjadi ada. Nah sekarang kita ini ada sekarang nih, nanti kita tiada, mati, berarti berubah juga tidak? Berubah dari ada menjadi tiada. Nah nanti permasalahan di situ, mati itu karena dimatikan Allah atau karena mati sendiri. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pendapat. Ya, pendapat yang masyhur dimatikan Allah. Ya, tapi satu pendapat mengatakan ya, bila telah habis masa dia ya mati sendiri. Umpama lilin, kita hidupkanlah lilin. Siapa menghidupkan lilin? Kita kan? Ya, bahasa majasnya kita yang menghidupkan lilin. Tak pun kita tiup lilin tuh, kalau dah habis masa dia mati sendiri tidak lilin tuh? Mati sendiri. Maka ada sebahagian pendapat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mati itu karena sebab telah habis masanya, jadi mati sendiri dia, tak pahala pun dimatikan. Itu dia. Tapi tak lepas juga dari kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendapat yang kedua itu pendapat yang tidak masyhur. Yang masyhur, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Tapi pendapat kedua itu nggak sesat ya, itu masih dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Dan kalau saya tidak salah itu pendapat Maturidiyah. Ya, jadi pendapat yang al-ijadu wal i'dam itu Allah, itu adalah Asy'ariyah. Ya, tapi kalau al-ijad itu diciptakan Allah, dijadikan Allah, kalau i'dam itu karena telah habis masanya sendiri, itu pendapatnya mazhab Maturidiyah. Dan kita kenal iza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihi al Asy'ariyah wal Maturidi. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pengikutnya mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi Maturidi itu juga termasuk daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti juga ada pembahasan di sini, nanti saya singgung tentang sifat ma'ani. Kalau mazhab Asy'ariyah sifat ma'ani berapa? 7, ya kan? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, ya, kalam, hayat satu lagi ya. 7 ya. Nah, baik. Kalau Maturidi 9, apa tambahan duanya nanti ya? Selain sifat takwin ada lagi satu lagi. Nanti tunggu, mudah-mudahan sampai lah pembahasannya. Kita baca dulu kitabnya. Baik. Jadi kita nih, pembahasan kita nih masih seputar dalil kebaharuan alam. Ya. Apa dalil alam itu baharu? Dalil alam itu baharu, berubah-ubahnya alam menjadi dalil bahwa alam itu baharu. Karena setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu.
Makanya kalau di sifat kudrat iradat, sifat kudrah iradah, dia hanya ta'aluk kepada perkara yang jaiz, perkara yang mungkin. Tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Ya. Kenapa? Karena yang menerima perubahan adalah perkara yang mungkin, perkara yang jaiz. Dari tiada menjadi ada. Kan berubah tuh. Dari ketiadaan menjadi ada. Nah, itu perkara jaiz tak tuh? Perkara jaiz, perkara mungkin. Makanya sifat kudrah, sifat iradah, dia hanya ta'aluk kepada perkara yang jaiz atau perkara yang mungkin saja. Kenapa? Karena yang menerima perubahan hanya perkara yang mungkin atau jaiz saja. Perkara wajib tidak menerima perubahan. Wajib kan definisinya jelas. Sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Berarti kalau kudrat ta'aluk kepada yang wajib, berarti dari ada menjadi tiada. Itu nggak mungkin, berarti bukan wajib, mustahil namanya. Ya, bertukar hakikat dia. Seperti itu dia. Dan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dan yang menjadikan dia itu Tuhan yang amat kuasa. Lagi wajibul wujud. Jadi yang baharu, tiap-tiap yang baharu berkehendak dia kepada yang menjadikan dia. Maksudnya bagaimana? Kita ini baharu tidak? Baharu. Karena adanya kita didahului oleh tiada. Maksudnya gimana? Dulu kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada. Berarti adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Segala sesuatu yang ada didahului tiada itu disebut dengan baharu. Dan tiap-tiap baharu butuh kepada mukhassis yang menciptakan atau menjadikan dia. Butuh kepada pencipta. Kenapa? Tidak diterima akal. Sesuatu yang baharu itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Itu nggak diterima akal. Contoh bangunan musolah nih. Baharu tidak bangunan musolah nih? Baharu. Ya, kenapa dia baharu? Ada nggak dia sekarang? Ada. Ya, kenapa dia baharu? Karena dulu dia tak ada. Sekarang ada. Berarti adanya dia didahului oleh tiada. Tiap-tiap yang ada didahului tiada, maka dikatalah dia baharu. Pertanyaannya, bangunan musolah yang cantik ini kan baharu. Apakah mungkin ada dia dengan sendirinya tanpa ada yang membuat? Enggak diterima akal. Mustahil. Tak mungkin dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Ya, jadi jelas rumusnya. Tiap-tiap yang baharu butuh kepada yang menjadikan dia. Tiap-tiap baharu mustahil ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan itu siapa tadi katanya di sini? Yaitu Tuhan yang amat kuasa. Jadi yang menciptakan alam yang baharu ini adalah Tuhan, yaitu Allah yang amat kuasa, yang wajibul wujud. Jadi sesuatu yang wujud itu apa artinya? Ada. Jadi sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud itu ada tiga. Ya, zat wajibul wujud, zat mustahilul wujud, zat jaizul wujud. Wujud artinya ada. Nah, segala sesuatu yang ada itu ada tiga macam. Ya, yang pertama zat wajibul wujud. Definisi wajib apa? Tak pernah tiada. Tak pernah tiada. Pasti ada. Nggak mungkin dia tak ada. Jadi sesuatu yang wujud ada tiga. Yang pertama adalah zat wajibul wujud. Sering kita dengar itu. Zat wajibul wujud. Apa maksudnya? Zat yang pasti ada. Zat yang adanya adalah wajib. Ya, zat yang pasti ada, tidak mungkin dia tidak ada. Atau zat yang adanya adalah wajib. Ya, yaitu apa? Allah dan sifat
sifat-sifatnya. Jadi zat Allah dan sifat-sifatnya termasuk sesuatu yang masuk dalam bahagian zat wajibul wujud. Ya, sesuatu yang adanya itu dihukumi wajib. Nah, itu yang pertama. Paham ya? Bisa? Jelas suaranya kan? Nah, nanti awak udah ngomong bercakap-cakap tak jelas kadang kan gitu kan? Nah, melongok-melongok awak kira paham. Dalam hati apa cakap Ustaz nih kan gitu. Nah, makanya mik itu ibarat apa ya? Sesuatu yang penting ya. Ibarat arot itu. Ya, nanti kita bahas a'yan. Di sini ada disebut a'yan. Udah pernah bahas a'yan di sini Zan? Belum sampai. Belum. Nanti pembahasan a'yan itu terbagi dua nanti. Ada mazhab filosof dengan mazhab sufi. Nanti kita bahas, nanti sampailah sini. Biar kayak anak kuliah sedikit kita belajar tauhidnya. Ya. Nah, jadi apa tadi pembahasan kita? Wajibul wujud. Yang kedua mustahilul wujud. Sesuatu yang adanya adalah mustahil. Artinya sesuatu yang tidak mungkin ada, yang adanya tidak akan pernah ada. Ya. Namanya mustahilul wujud. Sesuatu yang adanya adalah mustahil. Nggak mungkin pernah ada dia, nggak akan ada. Contohnya apa? Sekutu bagi Allah, anak, istri bagi Allah Subhanahu wa taala itu termasuk contoh zat contoh mustahilul wujud. Ya. Nah, jadi itu yang kedua, mustahilul wujud. Sesuatu yang adanya adalah mustahil. Artinya tak akan pernah ada dia. Ya, selama-lamanya. Contohnya sekutu bagi Allah. Anak dan istri bagi Allah Ta'ala itu termasuk mustahilul wujud. Jangan seperti Ibnu Hazmin. Ya, Ibnu Hazmin mengatakan ketika ditanya, mampukah Allah menciptakan anak dan istri baginya? Kalau kita madhab ahlus sunnah wal jamaah, ya, pertanyaan itu salah. Kenapa? Karena sifat kudrah, sifat iradah tidak ta'aluk ia kepada yang wajib mustahil, tapi ta'aluk kepada yang jaiz atau mungkin. Jadi pertanyaan itu tak betul. Kalau Ibnu Hazmin mengatakan bahwasanya Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya. Tapi ingat, ini adalah ahlul bid'ah. Seperti pembahasan kita yang lalu, ya, itu di kitab ini atau kitab Sirajul Huda ya Ustaz ya? Kayaknya di situ. Ya. Ibnu Hazmin mengatakan mampu Allah menciptakan anak dan istri baginya. Tapi ini pendapat yang menyimpang. Ya, jangan diikut. Termasuk dalam fikih, Ibnu Hazmin berpendapat mengkodok sholat itu tidak wajib. Jadi kalau ada orang yang berpendapat mengkodok sholat yang ditinggalkan karena sebab sengaja tidak wajib, itu berarti dia mengikut pendapat Ibnu Hazmin. Kenapa Ibnu Hazm? Ya, beliau menolak segala bentuk qiyas. Sementara dalil wajibnya mengkodok sholat yang ditinggalkan sebab sengaja, dalilnya adalah qiyas aulawi. Ya, baik. Jadi, ya, bilang atau katakan kepada orang yang anti kodok sholat, tanya, ya, kau tahu nggak, ya, siapa yang mengatakan kodok sholat itu tidak wajib? Ya, kalau kau tahu, yang mengatakan itu adalah Ibnu Hazmin, ya, Ibnu Hazm. Beliaulah yang mengatakan mengkodok sholat yang ditinggalkan itu tidaklah wajib, ya, karena beliau menolak qiyas. Ya, dan beliau termasuk ashab mazhab Daud Zahiri kalau dalam fikih. Jadi kan kita fikih mazhab Syafi'i. Ada namanya ashabuna Syafi'i. Ashabuna Syafi'i seperti Imam Al-Muzani, Imam Al-Buaiti, itu termasuk ashab di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada mazhab selain mazhab 4, namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Nah, termasuk salah satu ashab mazhab Daud Zahiri adalah Ibnu Hazmin ini, yang mengatakan mengkodok sholat tidak wajib.
Jadi ini orang memang penuh kontroversi. Ya, penuh kontroversial. Banyak fatwa-fatwanya yang aneh. Termasuk beliau mengatakan, ya, nikah tidak pakai wali itu boleh. Nikah tak pakai wali. Kita wali termasuk rukun nikah enggak? Kalau ada pernikahan tak pakai wali sah apa enggak? Tidak sah. Tapi beliau berpendapat sah. Nah, kan kontroversi enggak kira-kira pendapatnya? Kontroversi. Bukan dalam bidang fikih saja. Ya, dalam bidang akidah terlebih-lebih lagi kontroversinya. Salah satu kontroversi daripada Ibnu Hazmin, beliau mengatakan Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya. Nah, itu ya. Berarti dia beranggapan sifat kudrah iradah ta'alluq kepada wajib dan mustahil. Mungkin belum mengaji Aqidatun Najin dia pada waktu itu. Tapi meski beliau ulama yang kontroversi, tapi termasuk orang yang sangat pintar beliau. Ya, dulu beliau mazhabnya Syafi'i. Ya, pendukung berat mazhab Syafi'i. Tiba-tiba berubah alur kepada mazhab Daud Zahiri. Ya, itu dia. Makanya deket-deket sama kawan Wahabi itu bahaya. Ya, ini buktinya, ini ulama besar nih, Imam Ibnu Hazmin bisa terbawa pindah mazhab Daud Zahiri karena berteman dengan ulama-ulama yang bermazhab Daud Zahiri. Nah, kita pula ngaji Aqidatun Najin belum khotam, rapat kali sama Wahabi. Ya, bentar-bentar awak bisa jadi Wahabi. Jangan macam-macam. Makanya kata pepatah Arab, teman itu sangat berpengaruh terhadap kita. Ya, makanya ada kalau berkawan sama tukang minyak wangi, dapat awak minyak wanginya kan gitu. Nah, itulah ya filosofisnya seperti itu. Hati-hati kita dalam berteman. Boleh berteman, tapi jangan terlalu rapat kali. Ya, jangan ya, yuk ngaji yuk di kajian kami, kajian sunnah. Ya udahlah, ikutlah. Kok ikut kau? Segan kali aku menolak Ustaz. Kawan akrabku dia. Nah, besok udahlah, mulailah tuh berubah segala penampilannya. Ya, dibilangnya lah si kitab Aqidatun Najin itu kitab sesat katanya. Masya Allah. Dah, baik. Yang ketiga, jaizul wujud. Sesuatu yang adanya itu dihukumi jaiz. Siapa itu? Perkara yang baru. Ya, setiap perkara yang baru termasuk sesuatu yang adanya itu jaizul wujud. Nah, seperti contohnya kita nih termasuk bahagian yang ketiga. Nah, jadi sesuatu yang ada berapa tadi? Tiga. Yang pertama wajibul wujud, yang kedua mustahilul wujud, yang ketiga jaizul wujud. Masing-masing maknanya sudah bisa dipahami? Sudah ya? Baik. Jadi yang menciptakan perkara yang baru adalah Tuhan yang amat kuasa lagi wajibul wujud. Adanya itu dihukumi wajib. Ya, lagi ilmunya, ya, menyeluruh ilmunya. Lagi sempurna kudratnya. Ya, kudrah Allah itu tidak berbilang. Kudrah Allah itu esa, sifat Allah. Allah itu esa. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Kudrah itu termasuk salah satu sifat bagi Allah. Dan kudrahnya Allah itu tidak berbilang. Sifat Allah tidak berbilang. Maksudnya cemana? Kalau kita nih, kudrahnya kita tuh berbilang. Bagi kita misalnya, mengangkat sehelai ya, atau mengangkat sebutir pasir dengan sebongkah gunung, mana yang berat bagi kita? Gunung. Mana yang ringan? Pasir. Berarti bagi kita ada berat, ada ringan. Berarti berbilang kudratnya kita. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kudrahnya tidak berbilang. Dalam artian bagi Allah tak ada berat, tak ada ringan. Bagi Allah sama saja. Mengangkat sebutir pasir dengan mengangkat sebongkah gunung, bagi Allah sama, tak ada berat, tak ada ringan. Kenapa kudrah Allah itu esa, satu, tidak berbilang? Berbeda dengan kudrahnya kita, berbeda dengan iradatnya kita.
Bisa tidak dipahami? Bisa ya? Jadi kita ini sama Allah jelas bedanya. Ada pula orang yang coba-coba menyamakan Allah dengan kita. Ya, itulah dia. Dan iradatnya kemudian. Maka tilik pula kepada alam yang di atas daripada 7 petala langit dan bulan dan matahari dan bintang, setengah besar dan setengah kecil, dan setengahnya berjalan dan setengahnya tetap diam, dan ada baginya pihak yang tertentu, dan setengahnya bercahaya dan setengahnya kelam. Maka sekalian itu menunjukkan baharu karena berubah-ubah. Lihat juga alam sekitar kita. Tadi disuruh kita melihat diri kita sendiri. Ya, berubah-ubah nggak diri kita? Berubah-ubah. Berarti baharulah kita nih. Setelah kita menilik, memperhatikan diri kita sendiri, mencari, melihat kebaharuan pada diri kita, dan kita sudah dapati, maka beliau selanjutnya menyuruh kita untuk menilik atau memperhatikan alam di sekitar kita. Coba perhatikan langit, terdiri dari 7 petala langit dan bumi. Bumi terdiri dari 7 lapis, langit juga terdiri dari 7 lapis. Teringat pula nih, malam nuzul Quran biasa diperingati kapan? 17. Iyalah 17 ya, 17 Ramadan. Padahal Al-Quran itu turunnya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Coba perhatikan, Lailatul Qadar itu kan terjadi di 20 Ramadan ke atas. Ya. Kemudian kenapa nuzul Qur'annya 17 Ramadan? Seolah-olah kontradiksi kan? Maunya, bahkan kalau kita buka kitab tafsir, pertama kali turunnya Al-Quran ke dunia, Nabi mendapatkan wahyu, itu terjadi di malam Lailatul Qadar, bertepatan malam ke-24 Ramadan. Nah, ini menjadi dalil juga, Lailatul Qadar itu tak selalu di malam ganjil. Bisa jadi Lailatul Qadar di malam genap, tapi tetap dia terjadinya 20 Ramadan ke atas. Itu menjadi bukti.